Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya H. Ibrahim dalam cerita tanpa batas. Teman-teman sekalian, kali ini kita memasuki dunia renungan malam. Aku ingin bertanya sesuatu kepada teman-teman sahabat CTB sekalian. Jika hari ini adalah hari terakhir bagimu, kira-kira apa yang kalian bisa lakukan? Mau mengumpulkan hartakah? Ataukah kalian akan lebih banyak memilih untuk mengumpul amal? Pengen tahu cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di cerita tanpa batas. Oke teman-temanku sekalian, para sahabat CTB, senang lagi berjumpa dengan kalian di acara cerita yang ilustrasi bagi diri kita. Tapi terkadang ilustrasi itu menjadi kenyataan. Mari kita bahas hal yang lebih signifikan, masih dalam tema yang sama. Karena sesuai apa yang telah aku buat sebelumnya, yaitu berbicara tentang kematian. Begini sahabat CTB sekalian, coba saat ini kita bayangkan sejenak, merenung, dan mulailah kita berpikir, kalaulah hari ini adalah hari terakhir bagi kita hidup di dunia ini, sekiranya apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kamu sesali? Dan apa yang akan kamu tinggalkan? Berpikirlah sejenak dalam renungan itu. Hidup ini sementara, dan hidup ini singkat. Kita sering sibuk mengejar dunia dan lupa bahwa setiap detik adalah langkah menuju akhir daripada cerita hidup kita. Kita selalu berpikir bahwa di dalam kehidupan ini hanyalah yang dibutuhkan pada sifat materi semata, bersifat harta, kekayaan, dan bahkan wanita. Terkadang banyak orang salah menilai dalam hal ini. Aku punya cerita singkat yang mungkin padat, dan itu juga mungkin ilustrasi bagi kita dalam memahami dan mengatur pola hidup kita. Begini sahabat CTB sekalian, ada seorang pria dan seorang wanita. Awalnya mereka saling mencintai, berbagi suka maupun duka. Dan terkadang seorang pria selalu menjanjikan hal-hal yang kadang kalau kita pikir mustahil bagi kita gapai ketika kita telah menjalani hubungan yang lebih serius. Dan yang anehnya, si wanita ini percaya dan selalu percaya. Di dalam kehidupan ini selalu seperti itu. Hanya saja yang ingin aku tegaskan di sini bahwa wanita selalu percaya dengan apa yang dikatakan seorang pria yang belum menjadi suami sah bagi dirinya.
tapi dia selalu percaya. Dan sampai hari ini yang masih menjadi problema dalam pikiranku, yaitu mengapa ketika kita sudah menjadi pasangan yang sah, entah itu dari pihak negara maupun agama, malah hal yang sebaliknya yang terjadi. Coba sahabat CTB pikirkan, sebelum kita menikah, segala sesuatu yang kita ucapkan sebagai seorang pria selalu dipercaya. Bahkan itu belum tentu benar, selalu sang wanita itu percaya. Tapi ingat, ketika sudah menikah, keadaan itu menjadi terbalik. Walaupun kau berkata itu benar, dia tidak akan pernah mempercayaimu, walaupun hanya sedikit. Takkan mungkin. Kecurigaan itu selalu akan ada dan selalu menghantui dirinya. Seakan-akan apa yang kita katakan sebagai pria itu akan selalu berbohong. Dan dia bahkan lebih percaya daripada orang lain, yang bahkan kita sendiri tidak akan tahu siapa orang tersebut. Itulah keanehan dari apa yang terjadi saat-saat ini. Kita kembali ke materi, teman-teman. Apa yang kita bawa saat kita mati nanti? Saat kematian datang, harta, jabatan, bahkan popularitas diri kita, semuanya itu kita tinggalkan, sahabat CTB. Yang ikut dengan kita hanyalah amal perbuatan kita, entah itu baik ataupun buruk, dan juga doa dari orang-orang yang kita cintai, dan bahkan itu pun tidak akan bertahan lama. Mungkin 3 hari, 7 hari, 9 hari, bahkan 40. Paling mentok pada 100 hari kita berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu apa? Mereka sibuk dengan urusan mereka tanpa memperdulikan kita kelak di sana. Yang hanya menemani kita di sana adalah amal dan kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Teman-teman sekalian, kita pada awalnya tidak akan sadar bahwa kita akan hidup di dunia ini, menjalani segala aktivitas yang kita lakukan saat ini. Contohnya pada diri saya pribadi, berdiri di depan kamera, berbicara, mencari apa sebenarnya harus aku ungkapkan kepada para pengguna sosial media ini, agar mereka sadar bahwa apa yang kita lakukan ini, awalnya kita tidak berpikir sampai tingkat ini, tapi inilah kehidupan. Tanpa kita sadari, kita hidup saat ini. Dan awalnya kita berada di alam ruh yang tak tahu, dan kita juga tidak akan sadar bahwa kita akan masuk kepada alam kandungan di dalam rahim ibu kita. Dan saat itu kita lahir, dan kita juga lahir tidak bisa memilih, entah mau lahir dari orang yang kaya, sukses, pejabat, atau bahkan orang yang miskin ataupun susah. Kita tak bisa memilih itu. Dan kenyataannya itu semuanya terjadi saat ini tanpa kita sadari. Dan sahabat CTB sekalian, pernah kalian berpikir tentang kelak kita mati akan seperti apa? Apakah di sana kita hanya terbaring tidur bertahun-tahun lamanya tanpa ada proses makan, minum, dan sebagainya? Coba kalian bayangkan dan renungkan sejenak dalam pikiran kita. Ini bukan masalah saatnya untuk bermain-main. Semakin hari, semakin kita dikejar oleh maut, detik demi detik. Tapi langkah kita terus diintai. Bagaimana kelak kita di sana? Dan apa yang sudah kita persiapkan? Pikirkan dan renungkan itu. Kalaulah kita berpikir
Awalnya kita di alam ruh, kita tidak memerlukan makan, kita selalu bertasbih dan bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kita di alam kandung, kita dipindahkan ke alam kandungan, di situ pun kita masih berbicara dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan berjanji di dalam kandungan atas ketetapan yang ditetapkan untuk diri kita. Dan kita lakukan itu tanpa kita sadari. Lantas kalau kita meninggalkan dunia ini, tidak berpikirkan tentang itu, bahwa kita tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan berpakaian. Sadarilah itu, sahabat CTW. Renungkan. Kita bukan hanya mau membuat video terus ingin tren dalam atau menjadi pencarian nomor 1 di Brandai itu, tidak. Saya hanya ingin membagikan sedikit cerita agar bagaimana kita sama-sama, bukan untuk kalian tapi untuk saya, untuk diri saya pribadi. Saya ingin ucapkan ini kepada kalian. Kalaulah kita pernah hidup di alam ruh, terus kita dipindahkan ke alam kandungan, alam rahim ibu kita, dan kemudian kita dikeluarkan menatap alam dunia ini, semuanya memiliki proses. Lantas bagaimana dengan kematian kita nanti? Ya, jadi renungkan itu, wahai sahabat CTB, sebab penyesalan selalu datang di akhir hayat. Banyak orang baru sadar di ujung akhir hidupnya, dan penyesalan itu dia ucapkan betapa berharganya waktu bersama keluarga, betapa pentingnya berbuat baik, dan betapa sia-sianya kesombongan yang ada pada diri kita. Sahabat CTB sekalian, kalau kita ingat kematian, kita lebih bijak dalam memperbaiki diri kita, memaafkan orang lain, dan menggunakan waktu yang tersisa dengan sebaik mungkin. Jadi, kalau hari ini benar-benar menjadi hari terakhir bagi dirimu, sudahkah kamu siap? Sudahkah kamu memaafkan, memberi, dan berbuat baik kepada sesama manusia? Karena kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi kematian itu adalah awal dari perjalanan baru. Ingatlah bahwa hidup yang singkat ini haruslah kita isi dengan sesuatu yang bermakna dan juga bermanfaat bagi orang lain. Jika renungan ini bisa menyentuh hatimu, bagikanlah video ini kepada orang-orang yang kamu cintai, agar kelak mereka juga bisa merenung kapan dan apa yang akan mereka persiapkan untuk menuju kematian itu. Sebab kematian itu pasti dan tidak akan bisa ditunda walaupun hanya sedetik. Semoga kita semua dipanggil kelak dalam kondisi yang terbaik. Oke sahabat CTB, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan bantu channel ini untuk terus berkembang dan bisa memberikan arahan-arahan dan pengingat dalam seputar hal kematian. Sampai jumpa di cerita CTB selanjutnya. Salam, aku H. Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.